Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari. Hari ini 9 hari bulan 8 bersamaan hari Selasa. Kita bertemu lagi dalam audio santapan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dipetik daripada Matius bab 18 ayat 1 hingga 5. Ayat 10, ayat 12 hingga 14. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kudus Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pergunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam Injil yang kita dengar hari ini, murid-murid Yesus ingin mengetahui daripada Yesus dan mereka bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Mungkin pada ketika itu, murid-murid Yesus tidak mengetahui tentang siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga dan ingin mengetahuinya. Saudara-saudari, oleh karena Yesus adalah Tuhan dan manusia seperti kita, Yesus mengetahui kehendak pertanyaan murid-muridnya itu. Oleh itu, Yesus ingin menjelaskan jawabannya kepada murid-muridnya dengan mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak bertobat dan tidak menjadi anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini,
dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudari sekalian, penjelasan Yesus kepada pertanyaan murid-muridnya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga itu, ialah mereka yang merendahkan diri seperti anak kecil dan mereka yang bertobat atas segala dosa seperti perbuatan yang negatif, kelalaian diri, kesombongan diri, ketamakan diri, dan tiada cinta kasih kepada sesama dan sebagainya. Maka mereka inilah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Jadi saudara-saudari, sebagai hamba Tuhan yang kerdil ini, yang sentiasa jatuh di dalam dosa, maka hari ini kita semua diingatkan sekali lagi oleh Tuhan Yesus supaya kita semua mengambil contoh kehidupan seperti anak kecil yang sentiasa mahu merendahkan diri dan sungguh-sungguh mahu bertobat supaya kita semua menjadi kudus dan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga bila masa Tuhan memanggil kita suatu ketika nanti. Saudara dan saudari, kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya menjadi gembala yang prihatin kepada sesama kita untuk mengembalikan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan apabila ada di antara sesama kita yang sudah sesat dari pegangan hidup mereka pada masa kini. Yesus juga memberi contoh kepada kita semua tentang seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba, dan suatu ketika seekor di antaranya sesat atau hilang di pergunungan. Gembala itu terus pergi mencari sehingga dia mendapatkannya kembali. Gembala tersebut amat gembira karena dia dapat menemukan kembali dombanya. Demikian juga kita kalau ada sesama kita yang tersesat dari kepercayaan kepada ajaran Tuhan, maka tugas kita sebagai gembala terus memenangkan kembali sesama kita itu supaya dia kembali kepada landasan kepercayaannya yang sebenar-benarnya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia tidak menghendaki umat kesayangannya tersesat atau hilang landasannya dari kepercayaan kepada Tuhan. Dari itu, marilah kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, berilah kami hati yang tulus dan sederhana, serta ingin bertobat sehingga kami mampu memberi kebahagiaan kepada sesama di sekitar kami. Semoga Tuhan memberkati kita semua atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.